Bang, Yo, numpang nanya dong bang. apa tuh? Gua kan baru jadian nih bang. Pengen banget ya disinggung soal Ya jelas lah. Happy? Nggak bang, serius gua mau nanya bang. apa sih? Katanya kalau di Poros Salang itu bisa bertanya-tanya bang ya. Oh ya jelas. Dan akan dijawab secara objektif tuh bang. Oh ya jelas dong. Jadi kalau gua ada pertanyaan, biasanya gua taruh pertanyaan tuh di mana bang? Di kolom komentar di bawah. Di bawah. Karena YouTube. Itu Ya. yang mana? Episode yang mana? Yang terakhir gitu bang? Terserah. Lo mau nanya di mana nanti pasti ketemu sama kameramen Arsenal. Kalau Boleh. gua bikin pertanyaannya di Instagram atau di Twitter gitu boleh nggak bang? Nggak tahu nih kerjaan dia boleh nggak? Boleh nggak bang? Ini suka. Ya. Udah nggak di YouTube aja udah. Di YouTube aja dah YouTube udah. channel aja. Gitu. Nah. Ya udah gua nanya langsung. Kita nih, masuk bang. ke Airbnb. Sebelumnya kita buka dulu kali ya. Gua nanya dulu bang. Oh nanya apa? Bang, lu kalau bikin video gitu kagak pulang-pulang kalau bang? Baju kagak ganti-ganti bang? Ini kebetulan kita masih ada di Galo Coffee di Garat 168 di Bilangan Adiaksa, masih dekat ke rumah gua. Oh, Lu kayaknya yang nggak ganti baju ya? Lu kan harusnya balik ke Cibubur. iya. Kemarin kebetulan kita nginep di sini. Oh Iya. nginep di sini. Iya. Itulah Oh, kita yaudah. buat kalian. Buat kalian apa sih ya enggak? Oke. Oke. Kalau gitu kita Gambar barbar dulu. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick Dan Raymond Kerkes. yang setelah episode kemarin selesai langsung ternyata keluar statement Liverpool signs Mendapatkan with Milos Kerkes. Oke. Gila, title contender. Dah, Jadi buat kalian yang mau nanya lagi, apakah proyeksi Manchester United musim depan, apakah Liverpool kayak gimana, apakah Arsenal seperti apa, nanya aja langsung di kolom komentar. cewek yang Patrick itu yang mana? Boleh. Gak perlu ditanya. Janda anak 5. Angry. Dia nonton. Oke, gak apa-apa. Anak gue 6. Hai Friska. Kagak jemput nyaman dong. Oh gak sebut nama ya? Ade. Oh ya deh. Ya. Oke, gue langsung aja ke Blip ya. pertanyaan pertama. Dari ini orang sering nanya loh. Oh, siapa nih? Satria B90. Bang Iya, lu main-main dong ke ini Instagram. Iya. Kasih tahu diri lu yang mana. Lu banyak nanya soalnya. Iya. Lu nanya 3 kali udah ada biayanya kan? 4. Ini udah episode ketiga Airbnb. Episode ketiga Airbnb. Iya, apa pertanyaannya? Bang Pet dan Bang Raymond, seandainya kalian bagian dari Ineos, kelas nih. Gua bagian dari Ineos, gua bilang tadi gue punya klub basket sama klub bola Pertanyaannya di dulu sini. Oh, iya. dikeluarin. Bagian dari Glazers family, nggak mau sih kalau itu. Dosa Bentar. saya. Ini salah satu yang paling sering muncul di Poros Salang ya. Namanya Ui Rara ya. Ntar. Kenapa ya, Ra? Halo, maaf telat sejam. Kenapa? Telat sejam. Oh iya. Ra, kita masih lagi take, say hello dong. Lu lagi live nih. Say hello ke warga Poros. Halo Rara. Halo, astaga, malu banget sih. Oke, ya Rara, nanti kita telepon balik ya. Ini kebetulan kita Jam masih lagi berapa? take ya. Udah lu nggak usah, lu tungguin aja ya. Ya mandi, Aku mau tidur. mandi aja dulu. Oke. Mandi Itu aja mandi. Rara tadi ya. Nanti kita ngomong sama Rara ya. Dia mau bersih-bersih dulu. Ya, tolong jangan lupa dicukur ya, Rara ya. Oke, bye-bye. Oke lanjut. Kalau kalian bagian dari Ineos, bagian dari Glazers family dan punya saham di Manchester United, kira-kira apa yang kalian lakukan? Tolong dijawab dengan lubuk hati yang paling dalam. Lo dulu, Pet. Kalau gua bagian dari Ineos dan bagian daripada Manchester United, apa yang akan gua lakukan dari lu? Lu ponakannya Glazer lah. Ogah gua, ogah. Bunuh diri gua kalau misalnya gua ponakan Glazer. Enggak. Maksudnya apa yang akan gua lakukan? Ya. Yang pertama yang akan gue lakukan, karena gue juga adalah pecinta Manchester United, gue pengen lihat nih klub bener, gue akan jual Andre Onana. Dan gue akan mendatangkan pemain-pemain yang betul-betul ingin bermain untuk Manchester United. Ya. Terus? Udah. Gue akan memperbaiki fasilitas latihan. Gue nggak akan merobohkan Old Trafford. Gue akan merenovasi. Untuk sementara bisa main di mana aja terserah, yang penting Old Trafford stays. Karena itu punya nilai sejarah sendiri. Dan yang pasti gue akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh fans. Karena
a football club without the fans is nothing. Wih. Itu yang lubuk hati yang dikatakan. paling dalam ya. Itu yang dari paling dalam. Tapi kalau lu tanya gue secara Patrick yang berpikir logika dan bisnis, yang akan gue lakukan, Ya. gue akan membuat sebuah klub sepak bola baru. Karena yang ini kayaknya udah susah diurus. Udah terlalu ekonominya itu udah terlalu money politiknya itu udah terlalu tinggi, Ya. udah berat. Dah. Dah. Kalau dari gua cuman 2 hal yang gue lakukan sama kayak Patrick. Gua akan merenovasi Old Trafford instead of pindah ke stadion baru. Ya. Kalau masalah raise up tiket dan lain-lain, ya itu gue serahkan Ya. ke orang lain. Karena kalau dari gue sendiri gue nggak akan nge-raise up tiket. Sometimes you do need to raise it, cuman ya tidak cuman seperti cara mereka ini. Tidak seperti sekarang. Dan kedua yang gue lakukan adalah menjual klub olahraga gue di Amerika. Gue akan fokus ke Manchester United. Udah itu aja. Buccaneers. Buccaneers. Gue akan jual Buccaneers. Gue fokus 100% ke Manchester United. Udah, itu yang gue lakukan. Karena dengan begitu, semua pikiran gue, semua keuangan gue, dan lain-lain akan ke satu klub aja. Abang Glazer ya? Nah, Tumben rambut dan numbuh. iya dong. Keren deh. Tolong ya, ntar nanti diubah mukanya jadi Glazer. Dah, itu yang akan gue lakukan. Oke, next. Pertanyaan kedua, thank you Satria B90. Thank you, Sat. Lanjut ke Faiz Defauzi 1004. Berat nih, Bang, coba bahas Howard Webb. Katanya Fergie sukses faktor Howard Webb juga. Wah, parah. Wasit Inggris dari tahun 92 atau 93 ke atas. Soalnya fans Ipul, wah tolong. Kita nggak mau Ya, kita ngomong nggak soal Ipul apa segala. Liverpool. Sorry, balik lagi. Ini gue cuma mau mengingatkan aja di Poros Salang kita mengharapkan semua yang nonton Poros Salang, semua yang follow Poros Salang. Jadi pinter loh. Nggak ada lagi yang nyebutnya Arsenal, nggak ada lagi Ipul, Bango, Celeng, itu nggak ada. Atau Munyuk, atau itu nggak ada. Karena apa? Norak. Itu orang-orang yang menggunakan kata-kata gitu, itu pengen ngebanter, tapi pengetahuannya nol. Pengetahuannya sangat minim, Betul jadi sekali. caranya satu-satunya untuk bikin panas orang lain adalah Ya. dengan memplesetkan nama. Masih ada kok di kolom komentar gue lihat yang ngomong kayak gitu, kalian serang aja udah. Kalau misalnya lu mau bikin panas lawan, Iya. jangan salah ya, kameramen Arsenal sama kita selalu bully-bulian, tapi bully-buliannya itu dalam arti dia punya pengetahuan tentang Manchester United, kita punya pengetahuan tentang Arsenal. Yes. Jadi lu nggak suka sama klub lawan, bukan berarti lu nggak pelajari sama sekali tentang dia. Gimana caranya lu mau mengatakan tim lu lebih bagus kalau lu nggak tahu statistik tim lawannya? Nah, tolong ya Faiz Fauzi. Agak lebih pinter. Soalnya fans Liverpool bilangnya gitu terus. Nah gitu aja. Ya. Kenapa Pet? Sekarang gini, sebenarnya kalau Udah ada jawabannya sih. ini gua singkatnya aja. Kalau kita menuduh wasit itu pro kepada satu tim, Ya. itu sebenarnya kebiasaan kalau tim itu udah mulai mendominasi. Saat City mendominasi kita mengatakan wah kalau City aja dibelain kan gitu. Ya. Demikian juga sekarang Liverpool. Liverpool kemarin kita bilang wah begitu kemarin siapa yang sebelum Arne Slot ada lupa gua. Jurgen Klopp. Waktu itu pernah memprotes tentang Manchester United terlalu sering dapat penalti. Ya. Langsung tiba-tiba MU nggak pernah dapat penalti lagi. Iya. Itu sebenarnya lu harus ingat wasit itu manusia. Jadi pengaruh itu pasti ada. Dan pada saat Fergie itu benar-benar mendominasi Premier League. Bukan berarti di Howard Webb takut sama Fergie atau disuap sama Fergie, enggak. Lebih kepada terintimidasi ya. Ya, karena Fergie itu suka marah. Ya, suka marah dan suka nyinyir bahkan sampai ke media kan gitu. Jadi bukan karena disuap atau apa, bukan karena Howard Webb itu pasti akan membela Fergie tuh ininya. ya mulutnya. Jadi ya kalau gue bilang itu memang pada zaman itu Fergie adalah the fear factor. Itu yang makanya kayak sekarang fear factor tuh sebenarnya udah hilang kan. Iya. Udah nggak ada manajer yang betul-betul ditakuti sama wasit lagi. Ada. Cuman Jurgen Klopp waktu itu ya kita bilangnya dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngomel. Sebenarnya itu semua main games. Yes. Karena main gamesnya itu nggak cuma sama lawan, wasit juga lu main games. Kalian mesti ingat di lapangan Fergie keras sama wasit. Yes. Begitu selesai dia akan lebih keras lagi di Media. lorong itu di media, dia serang wasit dan dia nggak peduli akibatnya. Itu kenapa wasit merasa tertekan dan mungkin di sini ya Howard Webb sebagai wasit paling senior saat itu dia yang
apa ya paling sering, dan perlu diingat nih jawaban dari gue ya. Perlu diingat mungkin gue nggak tahu sekarang ya, nggak pernah dibahas lagi soalnya. Dulu di IPL itu sebulan sekali di akhir bulan atau di pertengahan itu selalu ada gala dinner antara manajer dan wasit. Nah, masih ada kok di saat itulah Fergie neken wasit, mempertanyakan semua keputusannya. Jadi sebenarnya bukan Howard Webb aja yang terpengaruh, banyak yang terpengaruh karena Fergie lumayan keras ngomongnya dan wasit lumayan terpengaruh sampai ke bawah ke lapangan. Jadi keputusannya mungkin banyak lebih berat ke Manchester United karena mereka tahu resikonya. Dan ini ada satu tambahan. Itu udah pernah dibahas, udah pernah dibahas. Ini ada satu tambahan. Kalau lu bilang Howard Webb itu takutnya sama Fergie aja, sebenarnya enggak. Ketika Jose Mourinho datang ke Inggris dengan mulutnya yang lebih kayak perempuan lagi, wasit banyak yang membela Chelsea. Iya. Sesimpel itu aja. Itu aja sih. Manajer lu vokal ya, wasit akan terintimidasi, like it or not. Itu jawabannya. Jadi ya bukan lebih ke bela, karena itu udah pernah dibahas bahkan sama Sir Alex-nya juga di video kalau dia sering banget, dia sering banget neken wasit di gala dinner ataupun dimanapun lah. Gaya Fergie yang selalu menunjukkan tangan itu apa? Dia itu mengintimidasi wasit. Dia mengintimidasi wasit 4. Wasit 4 akan bicara ke wasit utama dengan gini waktu. Itu. Jadi ya kalau misalnya kita dapat yang paling mendekati sekarang ya mungkin bisa dibilang ya Jurgen Klopp kan sebenarnya yang Arne Slot malah juara tanpa itu. Santai gitu, dan kita mau berharap Amorim kayak gitu rada susah karena dia pelatih muda. Itu sih. Oke. 40 detik yang lalu Napoli sudah mencapai kesepakatan dengan Jadon Sancho. Anjir. Sebenarnya mulai bergerak untuk Jadon Sancho. MU minta 30 juta. Itu bluffing. Sebenarnya 25 juta dilepas. Oke, jadi update walaupun ini bukan bagian daripada transfer itu dari episode yang lalu, cuman ini karena kita dapat informasinya Jadon Sancho. Baru saja Jadon Sancho hampir mencapai kesepakatan dengan Napoli. Juventus juga buru-buru karena ngelihat pemain yang menurut gua bagus. Proyeksinya kalau dia bermain di Liga Italia, winger modelan kayak Sancho. Cuman ditaruhnya berapa? 25 sampai 30 juta. Dari Gianluca Di Marzio. Wah, gila. Udah pasti kalau gitu. Oke. Ketahuan. Emon nggak pulang. Ini episode lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Firman Nuryadi 8548. Man, apa kabar, Man? Ngakak dibilang pemain lebih milih MU karena MU klub besar. Bos, wah marah-marah nih orang. Bos, si Kunyam, Mbeumo, Gyökeres itu juga hitungannya masih pemain kelas 2. Nggak yang hebat-hebat amat. Jadi wajar mereka mau ke MU. Cuman karena cari popularitas. Kalau pemain yang udah kelas 1 ya mana mau ke MU. Najis lah tim papan bawah. Oh ini bukan pertanyaan, lebih kayak konfirmasi. Sikat bang. Sikat. Ini bagian gue. Ya, sebenarnya di Twitter gue udah ngomong. Bro, Kyunham, Mbeumo, Gyökeres bukan pemain kelas 1. Ntar dulu. Ini di Twitter gue udah sempat mengangkat seorang yang ngomongnya kurang lebih mirip kayak gini juga. Entah mungkin lu juga itu. Intinya gini, pertanyaan pertama gue ke lu. Ya, lu gak perlu jawab, gue udah tahu jawabannya. Baru nonton bola, Dek. Itu aja pertanyaan pertama gue. Lu kata Muhammad Salah langsung jadi pemain bintang. Lu kata Cristiano Ronaldo langsung jadi pemain bintang. Hah? Lu kata semua pemain-pemain itu datang ke Liga Inggris langsung jadi pemain bintang. My brother. Gue tahu nih dia standar main hebat tuh kayak gimana? Ya enggak. Kelas 1. Messi. Sekarang gini, pemain kelas 1 itu terjadi ketika dia sudah bermain. Dan ketika ada pemain yang mengambil, kayak contohnya Cristiano Ronaldo dari Manchester United ke Real Madrid. Ya, itu mungkin bagi lu yang level 1-nya ya. Tapi banyak. Muhammad Salah lu sangka dia main di Chelsea, dibuang. Dia main ke Roma, dibuang. Akhirnya dia jadi di Liverpool. Apakah Muhammad Salah tidak pemain nomor 1? Gua yang fans MU aja mengatakan dia pemain luar biasa. Ya. Lalu lu lihat lagi nama-nama seperti Jadon Sancho. Di City dia jelek. Dia masuk ke Dortmund jadi bagus. Tapi masuk ke Manchester United flop lagi. Jadi sebenarnya seorang pemain itu jadi kalau pada saat dia masuk ke klub itu di mana dia jadi di situ kita katakan jadi. Udah nggak bisa lagi. Nggak ada lagi kelas 1 kelas 2 kayak gitu nggak ada. Dan Buemo dan Cunha
maaf ya, balik lagi pertanyaan gue, lu baru nonton bola kapan? Karena Cunha musim lalu dan Buemo, Cunha 15 gol semua dari open play. Ya, ini nggak gampang bos. Liga Inggris. Di Liga Inggris ya. Buemo juga menjadi salah satu top 5 ya kalau nggak salah ya. Top 5 goal scorer musim Sama lalu. gue tambahin deh dikit deh. Kalau lu bilang Gyökeres itu bukan pemain hebat, dia yang bawa Sporting Lisbon juara sampai Dia sekarang. nyebut Gyökeres nggak masuk? Iya, dia bilang Gyökeres bukan pemain hebat, pemain kelas 2. Udahlah, menurut gue ini mungkin agak subjektif karena dia nggak suka sama MU aja. Ya, next question. Oke. Nggak penting. Next, dari Muhammad Auzan 1212. Menurut saya pun musim depan kita nggak bisa judge Amorim secara cepat karena musim depan baru musim penuhnya dia. Ya ini kita bahas episode lalu ya. Kalau mau sukses MU harus niru Liverpool sama Man City yang memberikan banyak waktu kepada pelatih buat ngebangun tim. Setuju. Kelas nih orang. Nih baru nih penonton poros. Pertanyaan saya menurut Bang Pet dan Bang Raymond, fair atau enggak fans judge Amorim musim depan? Mengingat inilah musim pertama dia melatih MU dari awal tidak seperti musim ini. Bagus. Oke, gue singkat aja. Kalau misalnya musim depan Manchester United berakhir di bawah posisi 10 besar lagi, Ya. gue pribadi akan ngejudge. Karena musim ini memang baru musim penuh dia. Sorry, maaf. Tapi ini musim dimana dia benar-benar udah disupport. Dia menginginkan Cunha, dia menginginkan Buemo, dia menginginkan siapapun. Ini lagi diusahakan oleh Manchester United saat ini. Jadi at the very least dia harus bisa membawa kita di 10 ke atas. Ya. Apakah gue akan memberikan waktu? Tentu. Kita di Poros Salah nggak pernah namanya menteriakan out. Kita akan melihat progres. Kalau memang ada progres kita akan mengatakan progres. Kalau nggak ada progres kita akan kritik. Ten Hag kita kritik. Kita dukung tapi kita kritik. Ya. Jadi itu aja kalau dari gue. Dah, itu udah jawabannya benar. Kalau misalnya mau ngejar Amorim musim depan ya penting kita lihat tapi kinerjanya paling nggak setengah musim seperti apa Manchester United Ya. dan ada di peringkat berapa itu yang paling penting. Karena kita 2 musim ke depan tuh targetnya paling nggak balik ke Europa League. Udah itu aja sih. Salah satu kunci kesuksesan itu adalah stabilitas. Dan itu nggak cuma di sepak bola, di seluruh kehidupan kita adalah itu. Lu mau sukses, lu harus stabil. Jadi kalau fair, ya menurut gue fair. Kalau fans akan ngejat dia musim depan It's fair. apapun yang terjadi. Tapi ya nggak ngerusak stabilitas tim. Maksud Ya. gue lo nggak perlu yang kayak Lo nggak perlu teriak-teriak out, atau apa apa gitu, segala nggak perlu. macam. Karena Lo boleh mereka kritik. manusia yang ngecek sosial media juga. Lu boleh kritik, Boleh, Gue sarankan kalau misalnya Ruben Amorim musim depan nggak beres kerja, kritik, go ahead. Tapi nggak ya- perlu lu sok-sok tahu mengatakan out. Sebagai fans, apa yang dilakukan sama Red Army musim ini luar biasa. Kalau lo lihat MU kalah, MU menang, mereka selalu meneriakan, mereka ngeyel-ngeyel apa namanya Ruben Amorim, ya, United Till I Die, UNITD, itu dilakukan berulang-ulang ya untuk mendukung tim, bukan untuk mencemooh tim. Udah itu aja. Di luar dia mereka nyanyi itu, Mon. Ada satu faktor yang lu lupa di situ, Mon. Apa? Mereka datang ke stadion walaupun Iya, itu dia. kita kalah-kalah terus. Kan kita cuman di Bahkan rumah. away di mereka datangin. Jadi no more. Plus kalian harus tahu ya, yang suka teriak-teriak out itu justru rival dan lu kemakan. Ya, betul. Lu kemakan, serius, lu kemakan. Stop it. sekali. Nggak ada lagi out-out di Manchester United. Kita dukung manajer kita. Ingat aja lah pesannya. Tapi out. kalau lo nggak suka pemain ya nggak apa-apa, cuman ya jangan diserang Jangan juga. diserang, nggak ada gunanya, Mas. Dah, pertanyaan berikutnya. Rizaldi Muhammad Satria 5149. Review Bang, nanya Bang, terkait pernyataan Ralf Rangnick bahwasannya semua pemain harus operasi jantung. Hah? Semua pemain, mungkin pertanyaannya bahwasannya Manchester United harus operasi jantung atau dirombak total. Ya, itu oke. Maka apa lebih baik buang semua pemain dan menggantinya dengan bocil-bocil dari akademi? Trims, Bang Emon dan Bang Pet. Kalau gue jawab singkat aja kali ya. Kalau lu mau ngelihat Manchester United musim depan ada di 10 besar, ya nggak begini cara mainnya. Ya. Terlalu riskan kalau mainin bocil-bocil akademi gitu. Kalau tadinya kita turun degradasi, oke, mungkin itu bisa. Kalau kita masih ada di Liga Champion, mungkin anak-anak ini bisa dinaikin kayak Ya, James pelan-pelan. Scanlon, siapa lagi, boleh naik ke atas, tapi pelan-pelan juga. Lo contoh kayak siapa? Pique, terus Pogba, Ya. siapa lagi? Luke Chadwick. Kalau kita ngomongin yang lama, yang baru-baru tuh Chris ya Eagle. Garnacho, Chris Eagle, Makeda, itu semua dimainin, diberi kesempatan bermain di tim inti karena David kita Bellingham. lagi di atas, tapi ketika kita lagi ada di bawah, menurut gue ini keputusan konyol kalau kita mainin Ya. bocil-bocil akademi. Mungkin yang udah proven
kayak si siapa? Eden Heaven. Toby Collier, Eden Heaven. Ya oke Chido gitu loh. Tapi Obi. kalau lo tiba-tiba naikin semua anak akademi, itu keputusan yang konyol. Dah. Kalau gue tambahin singkatnya gini aja. Lu kalau terlalu cepat menaikkan akademi juga itu akan merusak mereka. Mentalnya belum siap. Kita lihat Chido Obi seperti apa kan. Kita tahu kualitasnya Chido ada. Itu harus dipinjemin dulu lah. Harus dimatengin lah. Ahmad juga kan dipinjemin kemana-mana dulu baru sekarang jadi Betul kan. sekali. Itu aja. Jadi tapi gue juga mengatakan. Pelistri juga dipinjemin dulu. Gue menyatakan bahwa pernyataan Ralf Rangnick itu juga nggak salah. Ya. Memang betul. Nah inilah yang kita lakukan sekarang. Inilah operasi jantung besar-besarnya itu. Kita mulai menjual semua yang toksik-toksik, kita habisin semuanya. Dan kita mulai merapikan. Ini ada hubungannya sama pertanyaan terakhir. Tapi sebelum ke situ, pertanyaan berikutnya. Bang, nanya nih, menurut abang dalam percakapannya Bruno, dari Abraham Kevin 4692. Abraham Kevin 4692 nanya, Bang, nanya nih, menurut abang dalam percakapannya Bruno sama Amorim, ketika minta kepastian mengenai Bruno masih dibutuhkan atau enggak, yang kemarin. Kira-kira Bruno nanya nggak ya ke Amorim, Bos, kita bakal cari striker baru kan? Siapa tahu salah satu faktor kecil Bruno bertahan di Manchester United karena emang dijanjiin bakal ada, bukan striker juga sih yang emang dijanjiin bakal ada striker baru yang nggak bikin frustasi. Wak, thanks bang, berkah dalam. Kayak dia salah satu yang nggak suka sama Højlund nih, udah pasti. Saya di sini akan menjawab pertanyaan. Ruben Amorim, silakan. Maaf, saya bukan Ruben Amorim. Oh, siapa nih? Omar Barada. Omar Barada. Jadi kemarin itu saya bicara Bang Omar kayak gini ngomong. Begini bicaranya. Kayak Dasi saya mana? Bang kayak orang tolol ya bang ya. Sudah, kemarin saya baru nonton interview Omar Barada. Silakan, Bang. Ngomongnya kurang lebih seperti ini. Oke. Ketika Ruben Amorim berbicara dengan Bruno Fernandes kemarin itu, Ruben mengatakan langsung kepada Bruno, saya butuh kamu di tim ini dalam program saya untuk pembentukan ini. Bruno sendiri sebenarnya punya keinginan untuk membuktikan dan meraih prestasi bersama Manchester United. Betul bang. Dia masih merasa bahwa dia berada di kondisi yang masih bisa bermain di liga yang tertinggi. Keputusan untuk menolak tawaran dari Arab, pinangan dari Arab juga bukan hal yang kecil. Padahal gajinya gede. Gajinya besar sekali. Dan kita di Manchester United, khususnya kita yang di Ineos, juga sebenarnya kalau dia pindah itu cukup baik untuk kita. Karena dapat 100 juta. 100 juta bro. Plus beban gajinya hilang. Kita bisa beli Zubimendi itu. Iya, Zubimendi bikin Arsenal nangis-nangis kan. Cuman Terus, Bang. kemarin itu pernyataan dari Bruno, dia sempat mengatakan kalau memang kalian masih membutuhkan saya akan stay. Dan dia gentleman. Berarti nggak ada ya, Bang, bos kita bakal cari striker baru. Intinya ada pemain baru nggak yang masuk yang bisa membangkitkan semangat bermain. Oh tidak, Bruno tidak mengatakan. Ada ya. Ruben yang mengatakan itu. Ruben. Hah? Oh ya Ruben. Ruben yang bicara sama saya. Oh iya. Bos, musim depan dapat ini kan bos. Iya. Kalau nggak saya nggak mau ngelatih lagi. Bukan. Apa? Ini udah Ruben Amorim. Oh iya. Kalau nggak kau datangkan siapa-siapa cabut aku. Zerzi sama Højlund itu. Depan gawangnya nggak bisa masuk. Ibaratnya cewek udah ngangka nggak masuk bos. Tolonglah ya. Maka Onana gimana bang? usah kau tanya-tanya itu lagi. Aku lagi goyang-goyang ini Martinez. Udah datang awal ya kan? Udah datang aja kau sini. Pastikan sama kau. Babi panggang kita tiap hari. Jadi lah katanya kan? Jadi. Babi panggang. Anjing. Bang Ruben goblok juga nih ini. Enggak. Aku kemarin salah aku le. Aku bilang sama tim kan, pas waktu kita pemanasan, aku bilang, ayo latihan yang bener kalian ya. Bagus mainnya, makan sop dan panggang kita habis nih kan. Gimana di Uki? Di Uki kita ya. Protes lah langsung si Nus kan. Nus Ahmad langsung bilang, Bang, kami latihan terus nggak bisa makan. Oh iya pula ya le ya. Ahmad Diallo juga nggak bisa. Iya, inilah ayam geprek lah buat kalian ya. Nah, gitu. Tadi lah. Ayam itu bang. Bego nih, Ruben. Ada yang mau kutanya, tambahkan di situ tadi. Oke. Lanjut ya. Abraham Kevin gitu ya bang ya. Enggak serius lu jawab tuh. Udah itu jawabannya. Udah itu jawabannya, nggak ada. Dia nggak ada nyinggung soal. Ada sama sekali. Akan ada pemain yang bisa provide gua nggak ada. Itu pure dia pengen masih mau tampil buat Manchester United. Terus
Pertanyaan berikutnya dari Edi Pardede, Wis. Airbnb. Bang, menurut kalian sendiri, ini gue udah list nih. Menurut kalian sendiri siapa aja pemain yang pantas dibuang dan yang perlu dipertahankan? Dan bukannya kalau Amorim pakai formasi 4-3-3, 4-2 atau 4-2-2 seperti di Sporting Lisbon, pemain itu bisa kepake. Mau lihat abang-abangku solid terus, kelas. Betul sih. Iya. Dia akan main pakai 4-3-3 atau 4-2-2-2 seperti di Sporting. Pemain-pemain itu kan bisa kepake, siapa tahu gitu. Ini udah pernah gue bahas. Tapi yang udah pasti keluar. Kalau ngomong yang siapa yang pantas dibuang dan yang perlu dipertahankan, silakan Pet. Yang sudah pasti terbuang. Siapa yang menurut lo pantas? Oh, pantas dipertahankan. Ya. Yang pantas dipertahankan menurut gua adalah. Enggak, yang dibuang aja langsung. Oh, yang dibuang. Dipertahankan apa dibuang? Yang dibuang. Kau udah macam Glazer kau. Bingung gak jawabnya? Cepet. Yang dibuang ini. Gue makan dulu. Yang dibuang. Iya, yang dibuang. Yang dibuang pertama Andre Onana. Apapun ceritanya Andre Onana. Yang kedua siapa? Isi Guarna. Anjay, berantakan. Garnacho. Bukan karena aku nggak suka sama Garnacho ya, jangan salah. Tapi Garnacho itu dapat menghasilkan revenue, keuangan untuk Manchester United. Karena dia berasal dari akademi. Yang juga yang harus dibuang adalah Marcus Rashford. Sama halnya dengan Garnacho, dia berasal dari akademi dan itu akan mendapatkan nilai revenue yang lebih tinggi. Itu udah 3. Baru berapa? Siapa lagi? Ya. Evans, Eriksen, Lindelof udah pasti dibuang. Itu udah pasti kan? Itu sudah pasti karena tidak ada. Eriksen juga udah pasti. Mungkin yang mungkin kalian juga mengharapkan dibuang Højlund ya. Dan aku pribadi juga memang pengennya Højlund juga udahlah. Walaupun banyak yang mengatakan dia masih muda, masih ada kesempatan seharusnya bisa berkembang. Aku nggak ngeliat itu, Le. Jujur aja. Serius aku. Udah gelap Højlund. Udah gelap, serius. Karena apalagi yang pertandingan terakhir itu ini di depan gawang nggak bisa masukkannya ke gol. Itu bagi aku udahlah. Tapi di Hong Kong. Iya, betul. Bagi aku lebih iya itu lawan Hong Kong. Iya, lawan Hong Kong lawan. Ya, bukan kita mengatakan Asiel di bawah kualitasnya enggak, cuman kau Manchester United striker nggak bisa kau bikin gol gitu. Masa Cidohobi yang bikin gol? Iya, Cidohobi hat-trick. Iya kan? Mikir atuh Bang. Nah, aku lebih berharap Cidohobi bisa berkembang. Dan bisanya berkembang Cidohobi ini adalah kalau Højlund cabut. Karena selain Cidohobi aku juga mengharapkan Zerzi punya peran yang lebih. Zerzi dia sempat down kali tuh. Tapi Zerzi membuktikan kaget diri. karena juga baru. Cuman yang bikin aku takut, kurasa si Højlund ini ngomong-ngomong dia sama Harry Maguire. Bahasanya sama. I want to fight for my place. Terus sekarang latihan dia sama striker-striker lain. Asal lah kok memang betul kayak Harry Maguire tiba-tiba baliknya udah hebat. Tapi kan resiko buat kami. Fansnya jantungan, Pak. Ya udah, jadi hubungannya adalah kalau Amorim pakai 4-3-3 atau 4-2-2-2, siapa tahu pemain-pemain itu bisa kepake. Sekarang gini, kemarin kita juga, ini jawaban dari gue ya, kemarin kita juga udah bahas soal itu. Ini pelatih yang berbeda yang punya visi juga berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Kita ngomong Ten Hag, bahkan master of gegenpressing Ralf Rangnick pun nggak bisa handle pemain seperti ini. Nah, Amorim datang dengan pakem yang dia punya, yang dia ngerti banget, yang dia ngerasa kayak lu menguasai satu mata pelajaran, lu datang ke temen lu ngajarin, dan lu yakin temen lu bisa ngikutin. Temen lu nggak bisa ngikutin udah simple bodoh kan, bodoh orang ini kan. Nggak usah. Oh iya sorry. Sana lah. Macam tersinggung awak. Ya intinya kalau dia push dengan 3-4-3 aja pemain nggak paham gimana dia mau pakai 4-3-3, 4-2-2 yang menurut gue pasti akan lebih sulit dari 3-4-3-nya dia, benar nggak? Karena lo ngebayangin 4-3-3 seperti lo ngelihat si Enzo Maresca main, lo ngelihat si Jurgen Klopp main, mungkin nggak segampang itu gitu loh. Bahkan siapa Erik ten Hag 4-2-3-1, Ruud van Nistelrooy juga sempat 3-4-3 mereka sukses. Nggak segampang itu. Ini pelatih yang berbeda yang punya visi dan pakem yang berbeda. Tapi menurut gue kalau ditanya siapa aja pemain yang pantas dibuang, ini gue udah list hampir 16. Bahkan di list terakhir, believe it or not nanti gue sebutin namanya.
Aku kasih tahu sama kalian. Jangan dulu, gua dulu ini. Udah baca lah. Jadi yang udah pasti yang menurut gua harus dibuang itu Tapi males aku langsung lah. Evans, Eriksen, Lindelof itu udah nggak pasti. diperpanjang, Ya. itu udah keluar. Berikutnya ya udah jelas Rashford, Sancho, Højlund, Anthony. Ya. Itu dulu aja yang dibuang. Kita ngomongin Garnacho memang dia ada problem sekarang sama klub. Ternyata bukan sama Ruben Amorim doang. Memang. Dia bermasalah sama beberapa pemain termasuk Bruno Fernandes. Dia bermasalah sama Bruno Fernandes. Nah ini nggak pernah disebutin. Kalau lo baca berita-berita Manchester United itu pasti ada nyempil. Berita itu kalau mereka sempat berselisih di lapangan ternyata. Karena Garnacho sulit untuk mendengarkan perintah. Sesimpel itu aja. Anak itu sulit untuk menerjemahkan apa yang diinginkan teman-temannya sama pelatihnya di lapangan. Dia bermain sendiri, udah sesimpel itu. Jadi kalau ngomongin berikutnya Rashford, Sancho, Højlund, Anthony mereka udah kejual, gue pengen Garnacho. Untuk apa? Buat apa kita mempertahankan orang yang bebal? Mendingan kita dapat orang yang diinginkan sama Amorim dan emang bisa dengerin apa kata pelatih. Yep. Karena target kita ya udah bukan 10 ke bawah lagi, 10 besar udah 2028 target Ineos adalah juara liga. juara liga. Nah, berikutnya siapa ya pemain-pemain yang buangan yang saat ini bahkan menurut gue udah nggak improve, bukan nggak improve. Mungkin musim ini dia berhasil, kita katakanlah Casemiro. Dia berhasil mendampingi Ugarte sama Bruno di tengah. Tapi apakah musim depan bisa? Lo bayangin, Liverpool datengin Florian Wirtz, datengin Benjamin Sesko, datengin Milos Kerkez yang tadi udah lumayan deal. Arsenal dia dapat Zubimendi, kewalahan itu orang tua, sumpah. Itu menurut gue. Jadi Kameraman Arsenal gitu. kalau lu nanya, Bang Casemiro masih pantas? Agak, udah ketuaan. Tapi kalau dia main di liga Piala Carabao Cup, Charity. ya masih oke Ya, gitu Carabao, loh, masih FA oke. Cup Itu masih oke lah. nggak apa-apa buat rotasi. Ya. Itu. Berikutnya yang gue pengen tuh Malaysia, Bayindir, Tom Hinton yang baru kemarin diperpanjang lagi sebagai kiper ketiga. Terus Maino bahkan masuk list gue, Collier, Shaw, dan terakhir menurut gue Bruno. Satu, dia lagi top perform Bisa menghasilkan duit. dan dia menghasilkan duit. Udah sesimpel itu aja. Cuman dia memilih untuk Manchester United ya udah. Kita apresiasi juga. Kita apresiasi, kita hargai dan kita lihat seperti apa karena Bruno lo lihat sendiri. Secara statistik Manchester United sekarang itu Bruno. Udah Manchester United bahkan dilihat bukan Amorim, sekarang Manchester United itu Bruno. Karena cuman Bruno yang bisa membawa permainan Amorim di lapangan. Jadi ya itu. Ada 16 pemain kalau di list gua. Evans, Eriksen, Lindelof, Rashford, Sancho, baru Højlund, Anthony, Garnacho, Casemiro, Malaysia, Bayindir, Hinton, Maino, Collier, Shaw, Bruno. Lo bingung nggak kalau di list ini nggak ada Onana? Oh iya. Iya, karena gue pengen Onana udah stay di walau bagaimanapun kita ngelihat kemarin dia bagus di beberapa pertandingan. Jadi menurut gue akan nggak wise kalau kita mempertahankan Bayindir kita buang Onana. Cuman kalau Onana mau jadi kiper kedua, ya udah dia dipertahankan, Bayindir yang dibuang. Guys, info locker. Kalau kita di Poros Salam membutuhkan host baru. Nah, Ya, ada nggak host yang lebih pintar dari gue? Nggak ada bro. ada yang pengen mempertahankan Onana. Gila kau Ya ya. kalau dia jadi mau kiper kedua kenapa enggak? Emi Martinez. Gue lebih milih Onana daripada Bayindir. Udah sesimpel jelas. itu. Tapi Kalau misalnya dia mau jadi nomor 1 tapi Emi Martinez dia mau jadi nomor 1, ya tapi kan dia dibuang mau, lah. dia kan udah menyatakan Ya kan ini kan jawaban saya Pak. Gitu. Masih shock, Dari gua. masih shock. Jadi ingat ya, bukan gue seneng sama Onana, tapi gue lebih prefer Onana jadi kiper nomor 2 daripada Bayindir. Oh iya. Simpel itu aja udah. Oke. Kalau dia nggak mau ya cabut silakan, Bayindir yang nomor 2. Itu sih, jadi ada sekitar Sekitar punya 4 ya? Enggak dong. 3 dong. Kalau Emi Martinez masuk. Iya kalau Emi Martinez masuk. Jadi gitu. Di luar Bruno berarti ada 15 pemain. Oke. Termasuk Maino. Udah. Itu saja. Itu aja dari gua. Terus bisa nggak terakhir lagi? Nggak. Apa itu? Ntar lo gue cari ya. Dia ngebahas Højlund sini. Kenapa lagi Bang Højlund?
Højlund ini ya kan, ini langka ini orang ini. Punya kemampuan, punya skill Ntar set. dulu, gue bahas dulu aja. Apa? Dari Rohim Wayewe. Nama Ini juga susah. dia lebih ke konfirmasi sih, bukan bertanya. Kalau kata gue mah yang nggak siapa-siapa ini, Højlund nggak ada yang mau nawar. Adapun Liga Italia itu pun nggak mau lebih dari 10 juta. Wah, oh, kata siapa bro? Berat. Padahal hanya dulu, apa sih nih, Oeni 80. Padahal dulu dia dibeli 80. Loan aja sih mana tahu oke biar nambah harganya. Nah menurut lu gimana opini dia? Kalau opini dia, gue setuju. Kalau memang dia mau mempertahankan Rasmus Højlund dengan cara loan out, itu nggak apa-apa. Karena balik lagi dasar gue kan gue pengen Obi naik nih. Dan satu-satunya Obi bisa berkembang adalah kalau Højlund cabut. Ya sebenarnya simplinya Højlund masih muda. Iya, lu loan out. Kenapa enggak gini? Kalau gue sih gue balik nih, gue agak berbeda sama lu. Kalau emang mau gali kemampuannya Højlund ya udah Cido yang dinaikin, Højlund diturunin ke reserve. Kita berlakukan apa yang dilakukan Fergie waktu itu. Tapi masalahnya Fergie bisa melakukan itu karena dia udah menguasai semuanya di Manchester United. Iya maksud Bisa jadi masalah baru dia dengan nggak Ruben. masalah menurut gue. Kalau dia bermasalah ya jual. Kayak Paul Pogba. Lu balik lagi ke reserve deh karena lu masih belum pantas bermain di tim utama. Akhirnya dia cabut memilih dari cabut ya Juventus, udah silakan gitu. Tapi dia jadi pemain hebat di Juventus. Oke. Dah itu aja sih dari kita di Airbnb episode ini. Buat kalian yang mau nanya-nanya soal bukan cuma Manchester United, mau nanya soal Arsenal, kita nanti cari jawabannya. Mau nanya soal Liverpool, mau nanya soal Liga Inggris, Bahkan langsung aja tulis di Bahkan kita sudah merencanakan untuk mendatangkan salah satu pundit Oh iya. yang pendukung Arsenal. Jadi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaannya seputar Arsenal, kumpulin, nanti kita tanya nanti kita ke tanyakan ke dia langsung. Oke, siapa orangnya tungguin aja. Coach Justin ya? Mahal. Enggak lah. Ya. Gue Patrick. Dan gue Raymond. Ini Airbnb. Dan itu kameramen Arsenal. Kameraman Arsenal yang selalu up to date tentang Arsenal tapi tidak up to date tentang yang lainnya. Kami Poro Salam. Selamat malam. Semangat Minpor. Mana lu Minpor?